Ini empuk banget ini dagingnya. Ya, mungkin waktu masaknya lama direbus sebelum dibakar, diungkep dulu. Tuh. Mantap. Cocok buat orang-orang tua seperti saya. Recommended. Jumpa lagi dengan Citerepedia di lokasi Desa Tarikolot, tepatnya di bawah conveyor milik PT Indosemen, pabrik semen terbesar di Indonesia. Di sini di kolong conveyornya ada warung yang cukup unik, warung Sayana. Konon katanya warung ini dulu lokasinya adalah tempat pembuangan sampah yang liar. Orang seenaknya aja membuang sampah di sini. Tapi dengan perjuangan daripada Kang Cepi, tempat ini sedikit demi sedikit dibersihkan supaya tidak menjadi sampah, tumpukan sampah yang tidak sedap dipandang. Sedikit demi sedikit dibersihkan, disingkirkan, dan akhirnya diberikan izin oleh PT Indosemen untuk berdiri sebuah usaha kuliner yang dikelola oleh Kang Cepi. Warung ini sudah dibuka di tahun 2016. Sudah dimulai sejak 2016, dan kalau sekarang sampai di tahun 2023 berarti sudah 7 tahun. 7 tahun sudah berjalan warung ini, dan bisa menerima pesanan dari warga sekitar, dan juga lewat online, lewat pelayanan pesanan makanan secara online, seperti yang sedang trending sekarang. Menariknya yang ada di warung saya di Desa Tarikolot ini, tadinya lokasi ini adalah lokasi yang penuh sampah dan jauh dari keindahan. Karena ada kesadaran tentang keinginan untuk bersih, maka sampah-sampah itu sedikit demi sedikit oleh penggeraknya warung saya ini, Kang Cepi. Sebentar nanti kita ada ngobrol dengan Kang Cepi. Dibersihkan sedikit demi sedikit untuk menghilangkan sampahnya, kesan supaya tidak kumuh. Dan dengan izin dari PT Indosemen, akhirnya Kang Cepi diizinkan secara resmi untuk mengelola suatu warung yang sampai saat ini sudah berjalan 7 tahun, dan bisa melayani kebutuhan-kebutuhan pangan untuk masyarakat, dan menerima pesanan untuk banyak kebutuhan di rumah tangga, untuk keperluan tahlilan, untuk keperluan pesta, untuk keperluan macam-macam, bisa pesan di sini. Apapun kebutuhan makanan Anda untuk menjamu tamu-tamu Anda, bisa pesan di warung Kang Cepi, warung Sayana di Tarikolot. Kembali lagi ke masalah tadi, di sini tadinya adalah tempat sampah. Kalau dengan keinginan yang kuat, sampah itu semakin disingkirkan, dikelola dengan baik, dan supaya tidak menjadi tempat sampah kembali, maka dikelola satu usaha untuk Kang Cepi. Kang Cepi, sini Kang Cepi. Kang Cepi yang punya ini pemirsa Citerepedia. Ini Kang Cepi yang punya ide merubah tempat sampah jadi tempat makan yang enak gitu. Ya, yang ini. Untuk sekitaran conveyor, di kolong conveyor Indosemen ini cukup sejuk ya. Cukup sejuk. Kang Cepi ini yang punya ide merubah yang tadinya tempat sampah menjadi tempat
kuliner untuk orang-orang yang senang kepada kuliner. Kang Cepi udah berapa tahun sih ngelola ini? Kalau ini warung Kalau ngelihat dari situnya dari situ, 2016. Ya, 2016. Jadi 2016 itu bahkan sudah apa? Sebelumnya karena itu udah baru mulai ini ya, kita bikin warung kecil. Rintisannya. Rintisan. Waktu itu memang tempat ini garapan, masih ditanamin padi karena orang tua yang ngegarap sudah meninggal, akhirnya terbengkalai. Lalu banyak sampah lah, sedikit demi sedikit jadi banyak. Nah kebetulan saya daripada wah ini lahan Indosemen ternyata sudah ada izin digarap gitu, cuman waktu itu nanam padi daripada nganggur malah merusak ya, jadi banyak sampah. Akhirnya ya timbul pikiran saya daripada ini ya kita cobalah manfaatkan gitu, walaupun tanah Indosemen gitu. Punya Indosemen pun tidak melarang karena kan tahu bahwa ada warung kecil ini gitu. Jadi kalau kita tidak jaga sambil jualan gini ya akan makin banyak. Jadi tempat sampah terus. Tempat sampah terus gitu. Kalau omsetnya warung ini gimana, Kang Cepi? Kalau omset sih kita namanya warung ya, namanya juga jalan ini bukan jalan gede ya. bukan jalan raya, jadi jalan tambang, Ya. jadi ya kadang lagi rame, kadang sepi gitu kan. Nah, itu ibaratnya kita tidak bisa sebutkan lah, paling turun naik lah gitu. Tapi nyukupin lah Tapi buat keluarga ya. buat ngebantu keluarga. Waktu itu saya juga masih kerja. Jadi kalau pulang kerja sambil jualan. Untuk menambah-nambah resiko keluarga lah ibaratnya. Iya. Saya dengar-dengar kan Kang Cepi juga termasuk orang yang gerah nih sama kebersihan gitu ya. Kalau ngelihat ya kan Kang Cepi juga termasuk orang yang bergiat di Warga Peduli. Warga Peduli ini kan fokusnya tuh pengen mewujudkan satu kebersihan itu dekat dengan masyarakat, jangan masyarakat itu lingkungannya kotor, nggak tertata, kumuh gitu ya. Kan Warga Peduli itu pengennya lingkungan masyarakat itu bersih, Kang Cepi ya. Ya satu hal memang keinginan saya itu apalagi di lokasi sendiri ya, di lokasi manapun kita itu apalagi lokasi yang kita sering lewat, contoh Pasar Citerep itu kita yang mandang itu nggak enak banget ya. Jadi kita pengennya bersih gitu. Ada tanaman gitu, walaupun tempat aktivitas orang usaha atau berjualan apa segala macam itu sebenarnya untuk menjaga kebersihan bisa asal dari kesadaran. Iya, saya juga sangat mendukung sekali kegiatan Warga Peduli, juga kegiatan Kang Cepi di sini ngelola rumah makan kecil di sini. Dalam gerakan kebersihan saya sangat mendukung banget. Dimanapun seantero Citerep ini pengennya supaya tertata dan bersih gitu Kang Cepi ya. Semoga kegiatan dalam Warga Pedulinya bersama Warga Peduli Kang Cepi mendapat dukungan terus dari pihak-pihak yang terkait Kang Cepi ya. Mungkin selama ini Warga Peduli kurang terdukung dalam masalah dana untuk anggaran kegiatan segala macam, untuk penghijauan di pinggir-pinggir jalan. Mudah-mudahan semakin berjalan waktu banyak pihak yang mendukung. Gitu Kang Cepi ya. Mudah-mudahan ya keberadaan komunitas Warga Peduli ini menjadi sebuah gerakan edukasi ya, bagaimana kita pentingnya kebersihan di wilayah kita sendiri gitu. Apalagi kita memperhatikan wilayah orang lain lah. Tapi minimal wilayah sendiri bersih dari sampah. Terus kita nanam pohon atau kembang atau pohon yang sifatnya sayuran yang bisa dimanfaatkan. Alhamdulillah sekarang juga saya sudah nanam pohon sayuran, cabai dan lain-lain gitu, karena bergabung dengan komunitas lain yang peduli lingkungan gitu. Kembali lagi ke masalah bisnisnya nih. Kalau gini kan dipasarkan juga secara online ya, bisa pesan secara online. Yang paling jauh pesan dari mana, Pak?
Kalau ini secara online memang ada bantuan dari anak saya, itu memang melalui Instagram atau apa. Iya. Paling suka kirim atau yang pesen dari Jakarta gitu. Pernah dari teman-teman dari Jakarta, ya? ya sering gitu. Iya. Kalau ada acara-acara gitu. Iya. Ini kan Abah yang khas ini. Soto mie, soto daging, soto ayam ini khas Bogor ini. Khas Bogor. Kalau testimoni orang yang udah nyobain kayak gimana tuh Kang Cepi? Cocok apa nggak cocok Kalau itu rasanya? testimoni orang yang udah nyobain tuh ada di Instagram. Oh, Jadi ada gitu. di Instagram. Ada Instagramnya Instagramnya boleh disebutin Kang Cepi. Warung Sayana. Warung Instagram Sayana. Warung Sayana. Nah, Jadi tinggal diklik aja di Instagram Warung Sayana spesial nasi liwet. Spesial nasi ini liwet. memang ya khas Sunda gitu. iya khas Sunda. Tapi di samping nasi liwet kita coba mengadakan menu lain seperti soto mie dan lain itu kan dari permintaan gitu. Iya. Citerepedia ini satu hal yang perlu kita bangga dengan Kang Cepi. Di samping dia punya keinginan dalam hal mewujudkan kebersihan, karena Kang Cepi ini penggiat lingkungan, terutama hal kebersihan. Itu suatu hal yang perlu kita dukung. Di samping itu juga ternyata Kang Cepi punya bakat mengelola warung kuliner di sini. Buktinya sampai sekarang sudah 7 tahun masih berjalan lancar dan alhamdulillah tambah rame Kang Cepi. Alhamdulillah. Saya lihat tadi ada satu mobil jemput pesanan makanan sampai satu bak mobil penuh itu dibikin di warung ini. Artinya kan Kang Cepi bisnisnya semakin lancar dan orang cocok dengan rasa yang dihidangkan di warung Sayana di sini. Ya alhamdulillah sih bagi para pemesan atau pelanggan dari masakan warung Sayana ini, alhamdulillah tidak ada koreksi. Jadi mereka dengan rasanya itu sudah pas gitu. Jadi alhamdulillah ya tidak ada koreksi apa atau apa ya kurang apa gitu. Alhamdulillah pas gitu. Oke, Citerepedia ternyata kepedulian dengan lingkungan, kepedulian kepada lingkungan, kebersihan bisa sejalan dengan bisnis. Kang Cepi contohnya, dia mengelola bisnis, sambil mengelola bisnis dia juga punya kepedulian tentang kebersihan dan lingkungan. Artinya untuk warga Citerepedia yang belum memulai bisnis dan belum peduli kepada lingkungan, mari kita contoh Kang Cepi, bisnis sambil peduli kepada lingkungan, terutama dalam hal kebersihan. Yuk kita contoh Kang Cepi. Mungkin ada triknya buat Kang Cepi, buat masyarakat yang pengen seperti Kang Cepi. Gimana sih triknya? Sebenarnya saya nggak ahli ya, cuma awalnya mencoba ya. Kalau misalkan buat masyarakat lain, coba ibaratnya yang lokasi-lokasi yang memang butuh perhatian. Contoh yang mungkin nggak dipedulikan. Ternyata kalau kita bikin perindah dengan tanaman-tanaman, kita buka usaha warung kecil-kecilan, itu akan menjadi suatu daya tarik. Tadinya lokasi ini kumuh, jadi indah, bersih gitu. Asal dari kita sendiri ada kemauan gitu. Yang penting ada kemauan. Seperti itu. Citerepedia ada untuk Anda. Yuk sekarang kita cobain menu yang tersedia di Warung Sayana Tarikolot di Kolong Kompayer PT Indosemen. Ini ada ikan bakar. Ayam. Ada ayam bakar ini. Ini sambalnya. Sambal merah. Ini olahan jantung pisang. Belum kita cobain, masih kita tunjukkan aja. Ini mie goreng. Mie goreng jengkol. Ini mantap. Jengkol khas Bogor. Kita cobain bareng-bareng. Siap. Ini kita bertiga nih, berempat sama kameramen. Ada Pak Salim, Pak Eko. Siap. Kita
Cobain bareng-bareng, Pak. Wis. Nggak baik kok. Ya kalau lewat sini Pak, saya udah pasti nih tujuan saya. Udah mampir aja ke sini. Kalau nggak mampir nggak asik gitu. Ayo, ayo. Ini yang menu kesukaan saya nih, ayam bakar. Kalau saya ke Sayana, ke warung Sayana, yang saya pesen ayam bakarnya. Ya, Lalu itu. ya. Ini empuk banget ini dagingnya. Ya, mungkin waktu masaknya lama direbus sebelum dibakar, diungkep dulu. Mantap. Cocok buat orang-orang tua seperti saya. Lembut banget. Manis. Ya Pak Eko, mantap ya Pak Eko ya.